Emang bener dok, miyom penyebabnya karena makanan fast food, siap saji, ataupun bakso-bakso atau seblak gitu dok. Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis obgyn. Nah, miyom itu memang suatu tumor reproduksi, biasanya dari rahim ya. Tumor jinak di area rahim, itu sering banget loh terjadi pada perempuan. Terutama biasanya ketika udah umur 40-50 tahun, bisa 70% pasien perempuan ada miyomnya. Nggak semua miyom itu berbahaya, tapi memang penyebab miyom ini pada dasarnya banyak faktor. Jadi untuk pastinya belum diketahui, tapi faktor-faktornya itu banyak. Pertama memang genetik, karena ada genetik dari orang tuanya, terus ada hormonal yang nggak balance, lalu obesitas, lifestyle-nya, mungkin lifestyle-nya suka merokok, terus hidup nggak sehat, jarang olahraga, kurang vitamin D, itu pun bisa. Nah, pastinya makan makanan fast food yang sekarang ini banyak banget. Semua makan lebih processed food. Semua proses food memang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa bakso-bakso itu daging merah terus diolah. Nah, semua makanan yang processed food, frozen food, yang bukan real food, memang dikatakan ini merupakan salah satu penyebab banyak terjadinya obesitas yang mulai meningkat, terus bisa menjadi gangguan hormonal, karena itu seperti domino efek, karena adanya banyak proses food, dari bakso, seblak, semua yang mungkin model sekarang ini kan semua lebih instan ya, minuman yang boba-boba, semua krim, semua sugar, nah semua karbo, semuanya ini akan menjadikan obesitas. Nah, terjadi obesitas itu menjadikan hormonal jadi nggak balance. Pasien biasanya mengeluhnya hormonalnya mulai nggak balance, mensnya mulai terganggu. Nah, ini kadang-kadang bisa terjadi miyom di area rahimnya. Nah, semua terjadi berentet. Otomatis semuanya itu seolah penyebabnya itu adalah seblak ini, bakso ini, nugget ini, sosis ini. Karena semua itu memang proses food. Dimana yang kita tahu proses food itu banyak terjadi proses berkali-kali sampai terjadi makanan. Emang enak sih, tapi ketika dimakan itu nggak semuanya itu bagus untuk badan kita. Terlalu banyak karbo, terlalu banyak tepung, itu juga tidak bisa dicerna dengan bagus oleh badan kita. Nah, untuk pasien yang memang sudah ada miyom, tetap nomor 1, mulai ganti lifestyle kita. Kurangin semua proses food, jadi nggak boleh makan makanan yang proses food terlalu banyak. Boleh kalau dikit pengen ya, tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Terus harus tetap olahraga, makan buah, makan sayur, makan ikan, tapi real food ya. Ikan bener-bener ikan ya, bukan mungkin bakso ikan yang diproses, empek-empek yang diproses. Bolehlah sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering. Nah, terus lah itu jangan terlalu manis-manis, karbo-karbo yang manis, roti-roti, cake, dessert. Nah, semua itu pastinya akan mencetuskan obesitas itu tadi. Jadi tetap harus olahraga. Jadi kita boleh makan, tapi kita juga harus bakar, sehingga kalorinya itu bisa bakar, kita bisa detoksifikasi juga. Jangan lupa malamnya juga kita harus bobok cepat. Terus hindari stres terlalu tinggi. Dengan stres terlalu tinggi, tubuh kita akan memproduksi kortisol. Kortisol yang berlebih akan membuat hormonal nggak balance. Kembali lagi, hormonal nggak balance akan bikin tumbuhnya tumor-tumor jinak itu. Semua itu seperti lingkaran setan. Jadi cara satu-satunya tetap harus break the cycle. Ganti semua lifestyle, olahraga, boboknya cepet, terus mulai meditasi, atau mungkin tetap berdoa, dan juga selalu bersyukur, karena misal pun ada miyom, itu bisa ditangani, nggak perlu harus operasi, miyom pun bisa tetap hamil, jadi selalu semangat, harus kontrol ke dokter obgyn untuk solusinya ya. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye-bye. See you.